Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, beribu-ribu nikmat kesehatan sehingga kita merasakan nikmat tersebut sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita keseharian kita. Salawat berangkaian salam tak lupa pula kita hadiahkan pahalanya kepada baginda Rasulullah SAW. Saudara yang dirahmati Allah SWT, hal yang saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai tentang panutan atau teladan Rasulullah SAW dalam hal perdagangan. Nah, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada teladan baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan baik ini bukan hanya dari segi akhlaknya beliau atau segi perbuatan beliau, tetapi teladan yang baik ini juga ada pada diri Rasulullah pada saat melakukan perdagangan atau bermuamalah. Nah, bagaimana perdagangan Rasulullah SAW sehingga bisa menjadi panutan kita? Yang pertama, Rasulullah SAW memiliki 3 prinsip dalam perdagangan beliau yang akan bisa menjadi panutan kita dan bisa menjadi contoh bagi kita semua dalam melakukan bisnis atau perdagangan. Yang pertama adalah Rasulullah SAW itu bersikap jujur dalam hal melakukan transaksi perdagangan. Rasulullah SAW tidak pernah mengurangi takaran timbangan, tidak pernah Rasulullah SAW itu berbohong terhadap permodalan perdagangan beliau, dan Rasulullah SAW tidak pernah menjual jualan yang busuk atau penjualan yang kualitasnya rendah atau jualan yang kualitasnya rusak. Dan Rasulullah SAW juga menjual jualan yang nyata, tidak jelas, bukan jualan yang tidak jelas. Nah, Rasulullah SAW juga tidak pernah berdusta terhadap barang-barang beliau. Apabila barang beliau itu tidak bagus, maka beliau mengatakan barang ini tidak bagus. Dan apabila barang beliau itu baik, maka beliau mengatakan barang ini baik. Rasulullah tidak pernah berbohong terhadap perdagangan beliau. Inilah salah satu panutan, hal yang harus kita jadikan contoh sebagai seorang bisnismen atau seorang sebagai pedagang. Contohnya, salah satu contohnya itulah kejujuran yang terdapat dalam Rasulullah SAW, dan ini harus kita menjadikan salah satu contoh dalam perdagangan kita. Yang kedua adalah antara penjual dan pembeli, antara Rasulullah dengan pembeli itu saling menguntungkan. Dan Rasulullah SAW dengan seorang pembeli, beliau selalu ramah terhadap pembeli, dan beliau juga pada saat transaksi penawaran beliau tidak pernah membuat harga tinggi, beliau tidak pernah merugikan para pembeli beliau. Beliau tetap memberikan kemudahan pada pembeli. Apabila ada orang yang berhutang, apabila pembeli ada yang berhutang, beliau memberikan senggang waktu. Dan apabila tenggang waktu itu memang benar-benar seorang pembeli tidak bisa melunasi hutang mereka, maka Rasulullah SAW hanya diam saja, hanya tidak berkomentar apa-apa, hanya diam saja. Karena apa? Karena beliau telah salah satu prinsip beliau adalah memudahkan para pembeli beliau. Inilah hal yang menguntungkan dalam diri Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW menjual barang dagangan dalam kualitas tinggi. Nah, ini sangat penting dalam perdagangan atau bisnismen. Kita dalam perdagangan beliau tidak pernah menjual barang-barang yang berkualitas rendah atau barang-barang yang berkualitasnya itu busuk atau barang-barang kualitasnya rusak, atau barang-barang yang tidak jelas atau haram di dalam bahasa Arabnya atau haram. Nah, beliau hanya menjual barang-barang yang memang kualitas barang itu bagus. Apabila kualitas barang ini bagus, maka beliau mengatakan bagus. Dan apabila kualitas barang ini rusak, beliau mengatakan rusak. Dan kualitas barang beliau itu sangatlah tinggi, tidak
beliau tidak menjual barang-barang yang kualitas. Nah, 3 prinsip inilah yang dipegang Rasulullah SAW sehingga beliau bisa menjadi bisnismen yang sukses, dan beliau bisa menjadi panutan bagi kita semua, khususnya Islam dalam bisnismen, dan khususnya bagi pedagang-pedagang kita semua. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam melakukan perdagangan dan melakukan bisnismen. Dan ini akan menjadi suri, dan Rasulullah akan menjadi suri teladan bagi kita semua, baik dari segi akhlak maupun dari segi muamalah. Dan demikianlah hal yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pendengar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.